Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 akan presentasikan eh, judulnya dan transaksional processing system. Kami dari kelompok 8 ada 4 anggota. Yang pertama atas nama saya sendiri, M. Amin. Yang kedua Ali Panduwi Nasa. Yang ketiga Aldo. Yang keempat Jody dan Ibu Yan. Baik, yang pertama Transaction Processing System atau TPS penting karena mereka memainkan peran sentral dalam mengolah transaksi bisnis sehari-hari. TPS itu membantu organisasi menyederhanakan dan mengotomatis sistematisasi proses bisnis yang pada gilirannya meningkatkan efisien efisiensi operasional dan akuntansi data. PPS adalah jenis sistem informasi yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengelola transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Contohnya, terbentuk sistem pemesanan online di sebuah restoran atau sistem pemrosesan transaksi di sebuah bank. Hari oke, untuk selanjutnya ada jenis-jenis transaction processing system yang ada 3. Yang pertama OLTP yang dimaksud online transaction processing adalah yang memungkinkan transaksi dilakukan secara real time melalui internet. Contoh, yang pertama sistem pemesanan tiket pesawat online. Yang kedua ada batch processing. Batch processing adalah yang memproses TPS yang memproses transaksi dalam kelompok tertentu pada interval waktu tertentu. Contohnya pemrosesan data gaji karyawan bulanan. Yang ketiga ada real time processing, adalah TPS yang memproses transaksi segera setelah mereka terjadi. Contohnya di mesin ATM yang mengeluarkan uang tunai saat transaksi dilakukan. Next. Terus selanjutnya ada how. Bagaimana TPS bekerja? TPS mulai dengan input data transaksi seperti pesanan pelanggan atau pembayaran. Data ini kemudian diproses oleh sistem yang menghasilkan output seperti konfirmasi pesanan atau pembaruan inventaris. Next. Selanjutnya ada how lagi, arsitektur transaction processing system. Arsitektur transportasi processing system mencakup bagaimana komponen sistem berkomunikasi. Centralized. TPS memiliki satu pusat. TPS memiliki banyak pusat pemrosesan yang terdistribusi. Client server TPS menggunakan model client dan server untuk mengelola transaksi. Selanjutnya dilanjutkan sama Bang Jordi. Ada why, keuntungan dan tantangan TPS. Keuntungan TPS termasuk meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas rutin, serta mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi. Tantangannya adalah menjaga keamanan data dan mengatasi risiko ketergantungan pada teknologi. Lalu ada next. Contoh implementasi TPS dalam bisnis. Sebagai contoh, kita bisa merujuk ke perusahaan fiksi, perusahaan X yang menggunakan TPS untuk mengelola pesanan pelanggan
TPS membantu perusahaan X mengurangi waktu pemrosesan pesanan dan memastikan ketersediaan produk yang akurat. Next. Contoh implementasi TPS dalam bisnis. Inisiasi transaksi. Seorang pelanggan memasuki toko retail dan memilih barang-barang yang ingin dibeli. Pelanggan membawa barang-barang yang dipilih ke kasir. 2. Penginputan data. Kasir memindai kode batang atau barcode pada setiap barang menggunakan pemindai barcode atau masukkan kode atau deskripsi barang secara manual. Lalu sistem mencatat jumlah setiap barang, harga, dan diskon jika ada. 3. Perhitungan. TPS menghitung subtotal dengan menjumlahkan harga semua barang. Sistem ini menerapkan pajak yang berlaku dan menghitung total akhir yang harus dibayar oleh pelanggan. Next. Contoh implementasi TPS dalam bisnis selanjutnya ada nomor 4 itu pemrosesan pembayaran. Pelanggan memberikan pembayaran yang bisa berupa uang tunai, kartu kredit atau debit, pembayaran melalui ponsel, atau metode pembayaran lain yang diterima. Jika pembayaran dilakukan dengan uang tunai, kasir memasukkan jumlah yang diterima dan sistem menghitung kembalian. 5. Otorisasi. Untuk pembayaran dengan kartu kredit atau debit, TPS berkomunikasi dengan gateway pembayaran untuk mengotorisasi transaksi. Gateway pembayaran memeriksa apakah kartu valid dan apakah pelanggan memiliki cukup dana atau kredit di pembayaran tersebut. Nomor 6, pencatatan transaksi. TPS mencatat detail transaksi, termasuk barang yang dibeli, metode pembayaran, dan waktu transaksi dalam basis data. Sistem juga memperbarui sistem inventaris untuk mencerminkan jumlah barang yang terjual. Next. Nah, untuk yang ketujuh, cetakan struk. Sistem menghasilkan struk yang mencakup detail transaksi seperti barang yang dibeli, harga, pajak, total jumlah yang harus dibayar, metode pembayaran, dan kembalian, jika ada. Kasir memberikan struk tersebut kepada pelanggan. Nomor 8, itu ada konfirmasi transaksi. Pelanggan mengkonfirmasi transaksi dengan mengambil barang yang dibeli serta struk pembayaran. Nomor 9, akhir transaksi. TPS menghapus transaksi dari sesi saat ini sehingga sistem siap digunakan untuk pelanggan berikutnya. Kasir memberikan kembalian kepada pelanggan jika ada. Nomor 10, pelaporan dan analisis. Data transaksi disimpan dalam basis data TPS dan dapat digunakan sebagai tujuan seperti analisa penjualan, manajemen inventaris, dan pelaporan keuangan. Next. Berikut ada video tentang TPS. Ya, berikut adalah video tentang TPS. Mari kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Hi, welcome to Rianto Astono Podcast. Mas pom bensin tersenyum sumingrah. Betapa tidak, pekerjaannya yang biasa cukup melelahkan, tangannya yang sering sakit dan terasa pegal, kini tak lagi harus dia rasakan. Maklum, kerjanya kini cuma santai menerima uang dan mengarahkan para pengendara untuk mengisi bahan bakarnya secara mandiri. Malahan, pimpinannya mengatakan jika tak lama lagi, pekerjaannya menerima pembayaran itu juga akan hilang karena semua transaksi akan dipaksa untuk dilakukan secara cashless. Itu berarti pekerjaannya akan jauh lebih santai lagi. Enak kan? Ya enak. Sayangnya, Mas pom bensin tidak sadar jika ini adalah detik-detik menuju hilangnya sama sekali pekerjaan yang ia lakoni selama ini sebagai operator pom bensin yang melayani pembelian bahan bakar sebagaimana yang bertahun-tahun telah dilakukannya. Di podcast ini, kita akan mengulas tentang fenomena hilangnya berbagai pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan pergeseran pola hidup. Kita juga akan membahas berbagai isu seputar etos kerja, soft skill, dan kegelisahan saya sebagai orang yang dahulu pernah bekerja dengan orang lain, yang saat ini berganti peran mempekerjakan orang. Bagaimana kecenderungan saya? Well, kalau saya akan lebih suka dan lebih memilih tempat kerja yang pekerjaannya banyak. Sedikit sibuk, sedikit repot, itu jauh lebih baik. Tentu selama itu dibayar dengan layak dan tidak berlebihan seperti halnya perbudakan. Sebab bagi saya, kantor yang sibuk, toko yang ramai,
Kepusingan-kepusingan dalam pekerjaan menandakan sebuah usaha yang sehat, yang maju. Sebaliknya, kantor yang banyak bengongnya, toko yang sepi, yang kerjanya cuma main HP, ongkang-ongkang kaki, meski tetap digaji, barangkali cuma persoalan menghitung hari sebelum usaha itu tutup atau bangkrut. Tentu saya sedang berbicara tentang perusahaan swasta yang menuntut profit, perputaran uang setiap hari, yang padat kerja, yang harus kompetitif agar tetap eksis, tumbuh, dan berkembang. Kita tidak sedang membahas pekerjaan lain seperti PNS misalnya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan. Tapi meski cuma motong-motong koran bikin clipping, para PNS ada juga yang bisa dibayar setiap bulan, bahkan dapat pesangon sampai tua. Ya bedalah, itu kan duit negoro. Perusahaan swasta gak dapat duit dari negoro, malah harus bayar pajak ke negoro. So kembali ke Mas pom bensin yang sumringah, yang tidak sadar jika santai yang ia rasakan di hari-hari belakangan merupakan pertanda buruk bagi masa depannya. Sebagai informasi, saat ini mulai cukup banyak pom bensin yang melayani pengisian bahan bakar secara mandiri seperti di luar negeri, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Di berbagai tempat lainnya, mengisi bensin secara mandiri memang belum dilakukan, tapi kemungkinan besar hanya menunggu waktu saja. Satu hal yang pasti, perubahan pasti terjadi. Mas pom. Oke, baik. Barusan adalah video 3 menit yang kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Jadi video tersebut diproduksi oleh Pak Rianto Astono Podcast. Judul podcastnya adalah Mas Pom Bensin. Dan ini bisa dicari di YouTube dan Spotify, teman-teman. Kenapa kami lebih memilih video ini untuk referensi dari presentasi kita? Karena dari video ini sangat jelas sekali dijelaskan secara detail bahwa transactional processing system ini akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Jadi yang sudah dijelaskan tadi contohnya adalah mas-mas pom bensin. Mungkin tanpa adanya TPS ini, kita akan selalu membutuhkan bantuan dari mas pom bensin ini. Tapi dengan adanya TPS ini, sisi baiknya adalah kita jadi lebih mudah dalam bertransaksi dan lebih cepat. Yang kedua, juga ada buruknya yaitu pekerjaan akan digantikan. Pekerjaan sebagai operator pom bensin akan digantikan. Yaitu plus minus dari diterapkan TPS-nya ini. Mungkin itu saja video yang bisa kita lampirkan di sini. Janganlah kau ragu, mari membuat hari ini bahagia bersama. Have a good day. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.